Nah, pertanyaannya di mana sekarang AG ini? Nah, apakah AG akan bisa terjerat laporan palsu seperti PC? Nah, nomor 29 yang mana? Gitu. Oh, nggak ada nomor 29 karena ini ngurut Pak, saya nggak tahu gitu. Money laundry ini melindungi koruptor. Nah, setara kodir kamu, kodir. Kekayaan Mario Dendi dibongkar netizen, dilindungi oleh siapa? Pak, kalau keluarganya si korban mau, bisa mengajukan gugatan perdata. Akhirnya, polisi tetapin Agnes ikutan dalam geng Mario Dendi. Tapi kok nggak ditahan? Misteri makna behind the scenes video kriminal memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Let's Go masih update tentang kasus Agnes, David, sama Mario. Nah, kabar terbarunya kan breaking news kemarin. AG ini anak gaul, itu tuh akhirnya dinaikkan statusnya. Tadinya sih statusnya dari anak bermasalah sama hukum jadi anak yang berkonflik sama hukum, alias tersangka ya. Tapi nggak boleh ngomong tersangka katanya karena AG ini masih kecil gitu. Jadi peningkatan status terhadap AG yang tadinya adalah anak yang berhadapan dengan hukum berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum. Masih di bawah perlindungan anak, gitu. Walaupun pakaian dan kelakuannya seperti anak-anak ya. Anak mana yang ikutan penganiayaan dulu? Nah, jadi kemarin di kepolisian sudah meningkat statusnya AG ini. Nah, tapi masih banyak kejanggalan dari kasusnya AG ini. Kenapa? Karena polisi tuh kekeh banget. Kita ada bukti-bukti baru nih, terutama dari bukti media-media digital gitu, dari jejak digital ya, yang membuat AG ini kita naikkan statusnya menjadi anak yang berkonflik dengan hukum. Nah, lihat dari mana? Dari chat WA, dari video-video, dari CCTV. Kita lihat nih, dari CCTV ternyata anak ini berkonflik sama hukum. Lah kok baru tahu, Pak? Di hari pertama, Let's Go dan juga netizen sudah tahu ini semua. Nah, jadi mungkin di polisi ini dia mengatakan kita ada prosedur-prosedurnya yang bikin lama gitu. Lebih gercep netizen ya mencari jalan ya. Nah, jadi keterangan-keterangan dari AG, dari SL, Saint Lucas, Mario itu nggak bersinkron dengan bukti-bukti yang didapatin, yaitu apa? Chat digitalnya ya. Jadi polisi bilang ini dari chat ini udah ada niatan jahat. Yang pertama dari menghubungi Saint Lucas. Nah, berarti yang menghubungi Saint Lucas siapa ini? Mario berarti kan? Berarti Mario ini udah ada niatan jahat nih waktu menghubungi Saint Lucas, tapi nggak diungkapin ya chatnya kayak apa. Mungkin seperti yang Let's Go bilang ya, bro, let's go bro, kita harus menghajar orang ini, dia udah gangguin cewek gua, mungkin kayak gitu. Dan Saint Lucas sih ngompor-ngomporin ya, iya let's go, kita habisi aja itu. Lo kan anak pejabat, sukanya cari huru-hara. Nah, jadi dari chat-chat Agnes juga, nah ini juga nggak diungkap nih sama kepolisian. Apa kepolisian nggak nontonin Let's Go, bagaimana nih? Dari chat Agnes yang beredar ini, yang diduga adalah chatnya Agnes, ini nggak disebutin juga apakah benar dugaan ini benar, chatnya yang kemarin tersebar itu. Nah, tapi CCTV-nya yang dicari-cari netizen di mana? Nah, bagi teman-teman atau tetangga-tetangga yang di sekitaran sana yang punya CCTV, tolong dong diangkat. Karena polisi ini terkesan fasilitasi atau melindungi si AG ini gitu. Itu yang ditangkap oleh netizen ya. Karena pertama polisi geraknya agak lambat. Yang kedua, di mana kita semua udah tahu bahwa David ini dijebak dan lain-lain. Kemarin malah Polres Jakarta Selatan tuh bilang, AG ini tidak ikutan merekam, AG ini ikut membantu David, gitu. Itu menyampaikan, Saudari N menyampaikan kepada anak saksi AG untuk meletakkan kepala anak korban ke anak saksi AG untuk mengangkat kepalanya supaya aliran darahnya tidak masuk ke hidung. Di tangan kiri dia memegang kepala David supaya darah David tidak masuk ke hidung. Itu pernyataan dari ini ya kepolisian ya di Polres Jakarta Selatan di awal gitu. Padahal satu hari keluar video itu kita udah bisa lihat nih, wah ini nggak mungkin nih AG nggak ikut-ikutan gitu. AG juga sudah melarang Mario dan juga Saint Lucas untuk menganiaya David. Klien kami Agnes sudah memperingatkan sampai 2-3 kali. 2-3 kali. Bahkan di mobil saat turun, dan dia juga sudah secara psikis diam. Akhirnya dia benar-benar menyampaikan ke kami bahwa pada saat saudara korban ini sudah tergeletak, dia bukan selfie, dia memegang kepalanya dan meminta pertolongan justru. Dan klien kami menyampaikan bahwa pada peristiwa itu
saudara S dan saudari AG itu tidak berbuat apa-apa, tidak ada menghalang-halangi lah untuk menghentikan perbuatan tersebut. Nah, pertanyaannya di mana sekarang AG ini? Nah, anak gaul ini di mana nih keberadaannya? Kan naik nih, udah tingkatannya menjadi pelaku atau tersangka, atau kalau anak kecil adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Nah, apakah diamankan atau enggak gitu? Atau masih melenggang bebas? Itu pertanyaannya. Sekarang di mana letak AG ini? Kalaupun CCTV-nya nggak sinkron sama pengakuan AG, apakah AG akan bisa terjerat laporan palsu seperti PC? Nah, ini gimana nih? Tapi dari kuasa hukumnya AG tetap kekeh ya. Misalnya AG ini dia ikut nyelamatin David, dia tuh sayang sama David, dia membantu David. Nah, itu sih katanya membantu David ya. Nah, dan juga kan kabarnya ada orang tua atau ibu dari temannya si David ini yang membantu ya. Nah, harusnya ini menjadi saksi kuat kan. Saksi ini harusnya sih speak up juga ya, supaya kita tahu benar atau enggak. Nah, CCTV apa yang diperiksa sama kepolisian gitu. Kabar yang lain yang nggak kalah menariknya adalah harta dari kekuasaan atau harta-harta dari si Rafael ini ya, ayah dari Mario Dendi. Nah, Rafael ini itu kan mengundurin diri dari ASN ya ceritanya, tapi ditolak nih sama Kemenq dan lain-lain. Kenapa? Karena kalau Pak Rafael ini ngundurin diri, nah hartanya tuh nggak bisa diperiksa oleh negara gitu. Nah, jadinya dia tidak bisa diusut kekayaannya. Tapi banyak yang mengganggu ya. Hartanya sih Harley-nya bukan punya Pak Rafael, tapi punya kakaknya. Nah, habis itu Rubicon-nya itu katanya nama pemilik sebenarnya adalah pemilik dari gang kecil gitu. Nggak memungkinkan orang ini punya duit buat beli Rubicon. Nah, ini kan termasuk money laundry. Nah, money laundry ya. Nah, habis itu banyak banget harta-harta yang udah diungkapin netizen nih. Kalau kalian tertarik, let's go punya sih data-datanya, tapi nanti ya di video yang lainnya ya. Ya, kita kasih spill dikit aja nih. Harley Davidsonnya katanya minjem gitu. Tapi minjem berbulan-bulan. Nah, abis itu kepolisian ini dan KPK ngerasa kesulitan untuk mencari harta-harta dari Pak Rafael ini. Padahal kita di Twitter tuh udah banyak. Contohnya video yang ini. Untuk melihat ke sana. Saya mencoba untuk masuk dulu, saudara. Apakah saya bisa untuk masuk? Karena saya mendapatkan informasi bahwa rumahnya ada di dalam Simpruk Golf 13. Nomor... Ini 14. 13 kan ini? 13. Nomor 29 ada di dalam. 29 kami ada. Hah? Adanya paling kecil itu kan paling besar. Nggak urut sih. Oh, nggak urut, nggak hafal ya. Nah, video ini tuh waktu Aiman ke rumahnya Pak Rafael ya, itu tuh bahkan ditutupi loh. Maksudnya sama security di sana. Kan di foto ini Pak Rafael itu rumahnya nomor 29. Nah, ditanya sama Aiman, sama security-nya, nomor 29 yang mana? Itu. Oh, nggak ada nomor 29 karena ini ngurut Pak, saya nggak tahu gitu. Ini nomor 13. Nah, ini kan berbohong ya, security-nya berbohong. Padahal udah jelas nih, depan rumahnya ada angka 29. Tapi mungkin angkanya dicopot ya. Dan sekarang security-nya menurut Let's Go, wah kamu termasuk ikutan nih dalam money laundry nih, melindungi koruptor. Nah, setara kodir kamu, kodir. Security, kamu kodir ya? Setara kodir kamu, melindungi Rafael. Ini kan netizen kecewa karena hartanya Rafael ini gampang banget kok dicari di Twitter aja. KPK ini main Twitter nggak sih, Mbak? Cari di Twitter, tinggal selidiki apa yang diomongin di Twitter gitu. Ini kan netizen ngerasa dibongkar oleh netizen, tapi dilindungi oleh titik. Nah, kekayaan Mario Dendi dibongkar netizen, dilindungi oleh siapa? Ayo, siapa? Agnes Gracia Haryanto. Kelakuannya dibongkar netizen, dilindungi oleh siapa? Oleh Polres Jakarta Selatan? Nggak tahu ya, oleh siapa? Oleh KPAI? Oleh Kasitu? Nah, oleh pengacaranya yang jelas melindungi Agnes ya. Jadi pengacaranya memang masih kekeh bahwa Agnes ini tidak bersalah. Gitu. Tapi pertanyaan terbesar adalah di mana Agnes sekarang dan apa yang Agnes lakukan? Lalu tuntutan untuk Mario Dendi itu naik, yang tadinya di 5 tahun dituntut, diancam hukuman 5 tahun, sekarang naik jadi 12 tahun gitu. Pasal 355 KUHP ayat 1 gitu, tentang penganiayaan berat gitu. Nah, apakah AG ini jika sekarang statusnya naik ya, tersangka cilik alias anak yang berkonflik dengan hukum, apakah akan mendapat hukuman atau direhabilitasi atau dimasukkan ke dalam
penjara anak. Menurut kalian gimana nih? Kita harus kawal kasus ini sampai David sembuh gitu. Sampai sekarang David belum sembuh. Dan kita harap bukti-buktinya juga sudah disebarkan ke media supaya netizen ini juga bisa menganalisa. Karena apa? Analisa netizen itu lebih cepat. Walaupun nggak mungkin tepat ya. Nggak 100%, tapi at least lebih cepat daripada analisa siapa? Kepolisian Wakanda. Wah, karena ini juga dokumennya dikirim ke Wakanda. Dari Wakanda juga diperiksa gitu. Apakah ini tuntutan AG ini bersalah? Nah, baru dari Wakanda dibalikin ke Indonesia itu. Baru nanti dicek sama Indonesia gitu. Agak lama ya. Tapi kalau di detektif netizen cepat gitu. Thank you banget ya nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Let's go akan update terus masa ini. Kita jangan sampai yang baju merah lolos. Yang baju merah jangan sampai lolos. Siapa yang melindungi si baju merah ini? Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki